Selanjutnya, bagaimanakah keterkaitan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein? Nah, pada pembahasan yang sebelumnya, kita membahas tahapan glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan STE itu proses terjadinya metabolisme untuk karbohidrat. Nah, sementara kita mengkonsumsi kan tidak hanya karbohidrat, lemak juga, protein juga. Nah, bagaimana ini keterkaitan metabolisme tersebut? Nah, untuk yang karbohidrat tidak perlu saya jelaskan lagi ya, karena sudah barusan. Nah, sekarang bagaimana dengan protein? Protein di sini molekul terkecilnya adalah dalam bentuk asam amino. Nah, asam amino ini ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia akan masuk ke dalam tahap glikolisis langsung bersatu dengan asam pirufat. Kemungkinan kedua, asam amino itu akan bergabung dengan asetil-CoA. Dan kemungkinan yang ketiga, asam amino itu langsung masuk ke dalam siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Dan NH3 ini adalah yang dibuang atau yang diekskresikan. Berikutnya lemak. Molekul terkecil dari lemak adalah gliserol dan asam lemak. Gliserol akan masuk ke dalam jalur metabolisme bergabung dengan gliseraldehid 3-fosfat, yaitu bagian tahapan dari glikolisis. Dan yang asam lemaknya akan bergabung dengan asetil-CoA. Nah, inilah keterkaitan metabolisme antara ketiga senyawa yang biasa kita konsumsi, karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, selesai sudah materi untuk respirasi aerob. Kita lanjutkan sekarang dengan respirasi anaerob, di mana anaerob ini adalah respirasi yang tidak membutuhkan O2. Apa contohnya? Adalah fermentasi alkohol. Yang kedua, fermentasi asam laktat. Dan yang ketiga, fermentasi cuka. Meskipun sebenarnya cuka ini bisa juga dikatakan respirasi aerob. Jadi yang utamanya adalah alkohol, fermentasi alkohol, dan fermentasi asam laktat. Nah, bagaimana proses fermentasi alkohol itu? Proses persamaan reaksi kimianya adalah bahan dasarnya adalah glukosa. Tahapan yang pertama adalah glikolisis. Nah, di sini yang membedakan respirasi aerob dan anaerob, ya, tahapannya kalau pada fermentasi atau respirasi anaerob itu hanya berlangsung satu tahapan saja, yaitu tahap glikolisis. Berbeda dengan respirasi aerob yang berlangsung memerlukan 4 tahapan tadi. Nah, hanya berlangsung tahapan glikolisis, kemudian di sini kita lihat hasilnya dari glikolisis itu adalah 2 molekul asam pirufat melepaskan CO2, menghasilkan senyawa asetaldehid, dan hasil akhirnya adalah etanol atau alkohol. Nah, energinya berapa yang dihasilkan? Sangat sedikit sekali, hanya 2 ATP. Kalau kita bandingkan dengan respirasi aerob, sangat besar, yaitu 38 ATP yang tadi ya. Sedangkan di sini hanya 2 ATP. Nah, energinya sangat kecil sekali. Kemudian yang berikutnya adalah fermentasi asam laktat. Di manakah ini terjadinya? Nah, ini jika kita melakukan aktivitas yang berlebihan, maka otot kita, ya, kalau misalkan kita melakukan aktivitas yang super, ya, terlalu berlebihan aktivitasnya, akibatnya otot kita sampai kekurangan oksigen, sehingga tertimbunlah asam laktat ini. Nah, jadi proses ini berlangsung di dalam otot, jaringan otot. Nah, ini pun sama, tahapannya hanya glikolisis, hasil energinya pun juga sangat sedikit, yaitu hanya 2 ATP. Dan terbentuklah timbunan asam laktat di dalam otot kita. Nah, ini adalah contoh dari respirasi anaerob. Untuk respirasi aerob, pastikan sudah bisa menjawabnya bahwa contohnya adalah respirasi sel, ya. Artinya sel-sel di dalam tubuh makhluk hidup itu kita kan tersusun oleh bagian terkecil, yaitu sel. Nah, sel-sel itu mengalami respirasi. Nah, respirasinya kita sebut dengan respirasi aerob yang sudah kita bahas tadi, ya. Mudah-mudahan bisa kalian mengerti. Nanti dalam tugas kalian akan berusaha menjawab perbedaan dari respirasi aerob dan anaerob tersebut. Oke.
Mudah-mudahan bisa dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.